Ya arti ayah, apa arti ayah ya? Ya yang pastinya ya yang seharusnya menafkahi kita lah ya. Dari jauh hari kita udah damai kok. Belum lama, Pharrell Prayoga baru saja merilis lagu baru bersama sang manajer, yaitu Rais. Lagu tersebut mengangkat kisah tentang rasa sayang seorang anak kepada ayahnya. Saat disinggung mengenai inspirasi dari lagu barunya tersebut, Pharrell tak menampik bahwa memang ada unsur kedekatan emosional di dalamnya. Di balik lagu penuh emosional yang dibawakannya, ada kisah haru yang ternyata ikut menyentuh kehidupan pribadi Pharrell. Setelah sempat dikabarkan memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan sang ayah kandung, kini Pharrell memilih untuk berdamai. Aku ada kegiatan beberapa kegiatan visit di brand cepat saji ya. Ya ada tiga kali visit kita ya. Yang pertama tadi kita ada di Lenteng Agung, ada di Margonda Depok, sama di Depok City ini. Masih berjalan sih alhamdulillah, on air masih berjalan alhamdulillah. Dan ya kegiatan hari ini ya kita lagi ini sih. Ya benar, aku sempat keluarin lagu baru sama manajer aku khususnya ya. Jadi lagu itu judulnya Pandunga, yang menceritakan kayak betapa sayangnya anak ke bapak, bapak ke anak. Kalau dibilang terinspirasi bisa juga sih, tapi lagu ini emang kayak menurut aku emang di kalangan anak-anak gitu sih, kayak orang-orang yang sayang sama ayah lah gitu. Dari jauh hari kita udah damai kok. Ya arti ayah, apa arti ayah ya? Ya yang pastinya ya yang seharusnya menafkahi kita lah ya, sejak dari kecil, yang bekerja, yang menghidupi keluarga juga gitu. Lagu baru Pharrell Prayoga yang baru saja dirilis tersebut dibawakan dalam bahasa Jawa. Pharrell mengatakan pemilihan kata-kata dalam lagu dibuat cukup spesifik hingga maknanya terasa lebih dalam dan relate bagi banyak orang. Untuk proses lagunya sendiri ternyata diciptakan oleh Dr. Agus yang merupakan teman dari sang manajer. Menurutnya, lagu yang dibawakan yang menceritakan tentang hubungan anak dan ayah memang sangat dekat dengan kehidupan sehari-harinya, sehingga mudah menyentuh perasaan para pendengar lagu barunya tersebut. Itu kan lagunya lagu Jawa ya, sebenarnya itu dari kata-katanya pun ya mungkin yang tahu artinya juga bisa dibilang spesifik sih bang, karena emang artinya, cara penyebutannya, kayak cara ngomongnya itu kayak emang relate sih gitu. Kalau kontribusi enggak sih, jadi yang nyiptain lagu ini tuh Dokter Agus, temennya manajer aku. Ya waktu itu ceritanya udah nggak lama kontekan lah, ceritanya akhirnya kontekan lagi, terus habis itu ya alhamdulillah jadi project baru kita ini. Aku juga berusaha setiap bawain lagu harus emosional, harus menghayatinya dapat juga sih ya. Jadi yang nggak cuma di lagu ini aja. Ya benar, itu yang seperti yang saya bilang tadi, yang menciptakan itu temennya Om Rais, Dokter Agus gitu. Ya tapi yang menciptakan lagunya bisa dibilang Om sama Dokter Agus ya. Ya karena bisa dibilang gitu karena waktu itu kan teleponan ya biasa lah ya, cerita-cerita sedikit gitu kan, terus habis itu Dokter Agus nih sambil nulis gitu, akhirnya terciptalah lagu baru ini. Promo mungkin sejauh ini masih kita promo-promo di media sosial ya, ya mungkin kalau kita berkesempatan di off air menyanyikan lagu itu ya kita nyanyikan. Nanti sore tayangnya. Pastinya excited banget ya, setiap lagu yang saya keluarkan bisa dinikmati sama semua orang, pastinya saya excited banget, bersyukur banget. Ya semoga lagu yang keluar hari ini diterima juga.
promosi lagu baru, penyanyi muda ini juga membawakan kabar membanggakan lainnya. Pada bulan Juli mendatang, Pharrell dijadwalkan akan tampil di Hong Kong. Penampilan di Hong Kong mendatang menjadikan konser yang sangat berkesan baginya, sebab ini merupakan kali pertama Pharrell menggelar konser di negeri orang. Gugup tetap dirasakan oleh Pharrell, sebab ini merupakan pengalaman internasional pertamanya. Kita insya Allah ada Juli, insya Allah ke Hong Kong. Ya, kita ada acara konser Hong Kong. Ada aku sama Kangen Band ya. Sejauh ini masih belum ada pembahasan lagu sih ya. Persiapan pastinya ya harus belajar nyanyi sih ya, nggak lupa sih harus belajar nyanyi, harus siapin mental juga karena Juli bakal jadi first time aku ada di luar negeri. Ya pastinya excited banget. Ya Hong Kong sih harusnya masih ada ya orang-orang Indonesia ya. Gugup pastinya sih karena luar negeri kan first time juga buat aku. Kalau gugup, tegang, nervous pastinya lebih dari yang di Indo. Ya sebelum di Hong Kong maksudnya konsernya yang benar-benar konser tuh masih pertama kali di Hong Kong sih ya. Cuman kalau ada acara-acara di Malaysia aku udah beberapa kali di Malaysia. Pastinya ya. Aku benar-benar excited sih, aku benar-benar nunggu. Tantangan juga sih buat aku. Sejauh ini sebenarnya semuanya di-handle sama manajer aku ya, yang urus. Terus ya aku tinggal mengikuti alur yang dijadwalkan sama manajer aku, kayak waktunya belajar, waktunya main, waktunya ujian ya ujian gitu. Karena ya fleksibel aja sih, kalau emang ujian ya udah kita fokus ujian dulu, nanti ada waktunya main gitu. Aman sih, aku udah akrab banget juga sama teman-teman yang ada di Cibubur, aku udah sering banget main. Bahkan udah beberapa kali juga dibilangin sama Om kalau main jangan malam-malam pulangnya gitu. Adaptasi mungkin kalau awal-awal masuk sekolah pasti adaptasi harus tegang juga, pasti teman-teman baru juga nggak akrab kan, tapi sejauh ini udah aman sih. Enaknya mereka tuh kayak nerima sih. Kadang kan kalau semisal aku ada acara malam ya mungkin aku sore sempetin lah main ke rumah temen aku gitu. Dua-duanya seru, ya pengalaman baru aja sih. Dua-duanya sih fokus ke karir sama ke jenjang lebih tinggi ya kan, ntar lagi aku SMA juga.